Assalamualaikum semuanya. Selamat datang di channel YouTube Yuli Kitchen 97. Hari ini saya membuat bolu panggang kelapa yang sangat lembut sekali teksturnya dan juga sangat nikmat dengan rasa yang gurih, dan keras-keras dari kelapanya juga sangat terasa. Oke, langsung saja. Jika teman-teman ingin mengetahui resep dan cara pembuatannya, silahkan simak videonya sampai akhir ya. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Terima kasih. Bahan-bahan yang kita butuhkan di sini ada 4 butir telur. Kemudian ada 200 gram tepung terigu protein sedang, 180 gram gula pasir, 150 gram kelapa parut. Ini kelapa yang setengah muda biar ada rasa manisnya. 150 gram margarin cair, dan bahan pelengkapnya ada 1 sendok teh SP, setengah sendok teh vanili bubuk, dan baking powder. Secukupnya pasta kuning, dan untuk toppingnya saya menggunakan choco chips secukupnya saja, dan juga kismis. Langkah pertama yang kita lakukan adalah kita campurkan 4 butir telur. Kita masukkan ke dalam wadah, kemudian kita tambahkan dengan gula pasir dan juga 1 sendok teh SP. Jika teman-teman ingin menggunakan TBM atau ovalet juga bisa ya teman-teman. Kemudian vanili bubuk. Setelah itu kita mixer dengan kecepatan tinggi selama kurang lebih 10 menit, 10 sampai 12 menit ya teman-teman. Kita mixer sampai adonan menjadi kental, putih, dan berjejak ya teman-teman. Selama kurang lebih 10 sampai 12 menit adonan akan menjadi putih, kental, dan berjejak seperti ini. Bisa dilihat lipatannya tidak tenggelam ya teman-teman, dan ketika kita angkat seperti ini adonan tidak mudah jatuh ya teman-teman. Setelah seperti ini siap untuk kita tambahkan dengan bahan lainnya. Kita masukkan kelapa parutnya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini saya menggunakan kelapa yang setengah muda. Kemudian kita campurkan dengan adonan tadi ya teman-teman. Kita mixer dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Setelah itu kita siapkan bahan kering, yaitu tepung terigu. Kita masukkan secara bertahap, tak lupa kita ayak ya teman-teman. Tambahkan juga dengan baking powdernya. Kita ayak agar tidak ada bahan yang bergerindil. Kemudian kita mixer kembali, kita aduk dahulu agar mudah tercampur nantinya. Kita mixer dengan kecepatan rendah sebentar saja sampai tercampur rata ya teman-teman. Oke, setelah seperti ini kita matikan mixernya. Kemudian kita tambahkan dengan sisa tepung tadi. Kita ayak lagi. Kita mixer kembali dengan kecepatan rendah sampai tercampur rata. Setelah seperti ini kita sisir dahulu pinggirannya dengan menggunakan spatula. Kita aduk kembali agar tepung yang belum tercampur dapat tercampur dengan rata ya teman-teman. Kita aduk menggunakan spatula. Kemudian setelah dirasa semua tercampur rata, kita tambahkan dengan margarin cairnya. Kembali kita aduk. Untuk pasta kuningnya nanti kita tambahkan setelah semua margarin tercampur rata ya teman-teman. Nah, setelah semua margarin kita campurkan dengan adonan, akan terlihat warna pada adonan ya teman-teman. Jika dirasa kurang kuning, boleh ditambahkan dengan pasta kuning.
Jika teman-teman merasa adonannya sudah cukup dengan warna dari margarinnya, juga tidak apa-apa tidak ditambahkan dengan pasta kuning ya teman-teman. Di sini karena saya ingin warnanya lebih kuning lagi agar lebih menarik, saya akan menambahkan dengan pasta kuning. Kemudian kita campur rata seperti ini menggunakan spatula sampai semua margarin tercampur rata ya teman-teman, dan tidak ada yang mengendap di dasar adonan. Kemudian kita siapkan loyang. Di sini saya menggunakan loyang dengan ukuran 22 cm ya teman-teman. Kita masukkan semua adonan ke dalam loyang yang sudah kita olesi dengan margarin dan ditaburi dengan tepung tipis-tipis agar nantinya mudah dilepaskan, mudah mengeluarkan bolu dari loyang ya teman-teman. Kita masukkan semua adonan ke dalam loyang, kemudian kita ratakan juga ke semua sisinya ya teman-teman. Oke, setelah seperti ini siap untuk kita beri topping. Di sini saya beri topping kismis dan juga choco chips, tapi ini disesuaikan dengan selera saja. Jika teman-teman ingin menambahkan dengan keju parut juga boleh ya teman-teman. Setelah semua permukaan sudah kita beri topping, kemudian tak lupa kita hentakkan terlebih dahulu loyangnya agar tidak ada udara yang terperangkap di dalam ya teman-teman. Kemudian setelah seperti ini sudah siap kita panggang. Kita panggang di suhu 180 derajat Celcius selama kurang lebih 35-40 menit ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya. Cantik sekali. Ini baru keluar dari oven ya teman-teman. Warnanya juga cantik. Kemudian kita keluarkan dari loyang, tapi kita sisir terlebih dahulu bagian pinggirnya agar tidak menempel di loyang ya teman-teman. Kita sisir semuanya menggunakan spatula seperti ini dan kita keluarkan dari loyang, dan ini dia hasilnya, mulus sekali ya teman-teman. Dan ini dia hasilnya, bolu panggang kelapa. Warnanya cantik, toppingnya pun cantik. Kita coba potong ya teman-teman. Ini lembut sekali. Bisa dilihat ketika saya memotong bolunya pun sangat lembut ya teman-teman. Ini masih panas ya teman-teman, masih hangat. Karena menurut saya untuk menikmati bolu itu enaknya saat hangat-hangat seperti ini ya teman-teman. Ini hasilnya seperti ini, tekstur di dalamnya bisa kita lihat, tekstur di dalamnya cantik sekali. Aroma margarinnya juga terasa, dan topping choco chipsnya juga ketika kena panas dia sedikit meleleh seperti itu. Ini benar-benar lembut sekali teman-teman, bisa dilihat. Kita icip-icip dulu. Ini nikmat sekali, gurih dari margarinnya terasa, kelapanya juga terasa. Karena saya menggunakan kelapa yang setengah muda, jadi rasa kelapanya masih ada rasa manis-manisnya ya teman-teman. Ini wajib banget dicoba di rumah ya teman-teman, karena cara pembuatannya pun sangat mudah, bahan-bahannya pun sangat mudah dicari. Oke, jika teman-teman menyukai video ini, jangan lupa klik tombol like, komen, dan subscribe-nya, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.